Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya 2 keping bihun. Ini boleh pakai bihun yang dari bahan beras ataupun dari jagung ya. Selanjutnya, bihun ini akan kita lembutkan teksturnya. Tapi di sini untuk melembutkannya saya menggunakan susu Indomilk. Ini yang beratnya 190 ml dan ini susunya udah manis ya, jadi dia bukan yang full cream. Dan untuk melembutkannya ini saya pakai yang rasa vanilla. Jadi ini nanti gurih banget. Saya gunakan 2 botol, jadi kurang lebih 380 ml. Nah, ini nanti kita bolak-balik bihunnya. Kalau bagian bawahnya udah lembut, kita balik agar dia nanti semuanya jadi lembut. Nah, ini setelah kita diamkan sekitar 10-20 menit. Kalau kita sering balik-balik seperti ini, jadi nanti bihunnya tuh udah kayak gini ya teman-teman. Jadi dia udah lentur, walaupun ini belum lembut sepenuhnya, tapi ini udah lumayan ya. Jadi dia udah nggak keras lagi. Selanjutnya kita ambil, ini kita sisihkan dulu. Saya ambil 1 teflon ataupun kita bisa gunakan panci kecil. Nah, ini bihun yang tadi itu kita akan saring. Nah, kita ambil sisa air susunya tadi yang tidak terserap bihun, jadi masih ada sisa sedikit. Kemudian bihunnya kita simpan lagi di tempat sebelumnya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi susu Indomilk. Ya, di sini saya gunakan 1 botol. Jadi saya tambahkan, kemudian di sini saya tambahkan agar-agar. Nah, karena ini airnya hanya ada sekitar 250 ml, jadi kita gunakan untuk agar-agarnya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini ya. Ini saya tambah lagi sedikit, jadi kurang lebih untuk penggunaan agar-agarnya 1 sendok teh. Untuk takaran air susunya sekitar 250 ml. Nah, ini kita aduk sampai agar-agarnya menyatu atau larut ke dalam air susunya. Oke, barulah setelah itu kita akan masak. Nah, di sini air susunya ini udah manis, tapi dia nggak terlalu manis. Kalau teman-teman pingin yang manis dan dia benar-benar legit, bisa ditambahkan gula ya, sebanyak 3-5 sendok agar nanti benar-benar enak, anak-anak suka memakannya. Oke, ini kalau udah mendidih, kita masukkan tadi bihun yang udah lentur. Nah, ini kita serapkan semuanya. Jadi nanti bihunnya ini benar-benar lembut ya teksturnya. Kita masak sebentar. Nah, seperti ini. Nggak usah sampai kering bihunnya. Nah, ini kalau udah seperti ini kita matikan api kompornya. Ini bihunnya udah lembut banget, udah kenyal. Kemudian ini cetakan puding atau agar-agar, bebas bentuk apa aja. Kemudian saya gunakan Oreo. Nah, ini untuk penggunaan Oreo bukan 1 bungkus ya, tapi bebas aja sih. Kalau anak-anaknya senang boleh gunakan 1 bungkus Oreo. Nah, ini kita patah-patahkan Oreonya atau kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kita simpan. Karena ini cetakannya bentuk daun ya, cetakan puding atau agar-agarnya. Jadi di setiap daun-daunnya itu saya taburi atau saya kasih potongan-potongan Oreo. Nah, di sini saya gunakan sekitar 3-5 keping Oreo ya, jadi nggak semuanya. Oke, jika udah seperti ini, nah barulah kita simpan tadi bihun yang udah lembut, yang udah kita masak. Nah, itu bisa dilihat ya, airnya sisa sedikit. Nah, ini kita rapikan bagian atasnya. Oke, jika udah seperti ini, nah ini akan kita dinginkan. Boleh disimpan di ruang terbuka atau kita simpan di dalam kulkas ya. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, untuk tahap keduanya ini saya gunakan yang Indomilk yang rasa strawberry atau yang warna pink. Ini sama, ini botol yang ukuran atau isinya 190 ml ya. Kita masukkan ke dalam panci. Nah, ini juga rasanya udah manis, tapi kalau misalnya mau lebih manis, dia lebih enak, kita bisa tambahkan nanti sekitar 5-7 sendok gula. Nah, ini saya gunakan 4 botol ya teman-teman, jadi ini sekitar 760 ml. Nah, kemudian kita akan menggunakan tepung agar-agar. Nah, di sini yang 7 gram ya. Nah, kita lihat petunjuknya. Di sini 1 bungkus agar-agar kita menambahkan 900 ml air. Tapi karena tadi kita menggunakan hanya 4 botol, takarannya cuma 760 ml. Jadi untuk agar-agar ini nggak semuanya kita kasih ya teman-teman. Nah, ini kita taburkan dulu ke atas susu Indomilknya. Nah ini kan masih ada sisa sedikit. Nah, boleh digunakan segini. Atau kalau misalnya mau lebih padat, kita tambahkan lagi bubuk agar-agarnya. Nah, kita sisakan segini ya teman-teman untuk bubuk agar-agarnya.
jadi nggak semua full karena airnya tadi kurang. Nah, ini kita aduk dulu agar bubuk agar-agarnya larut ke dalam air susu Indomilk stroberinya. Nah, ini susunya udah manis, tapi ingat ini nggak terlalu manis, jadi dia manisnya tuh masih kurang. Kalau teman-teman mau dia lebih enak bisa tambahkan gula sekitar 4-6 sendok. Nah, ini barulah kita masak ya. Kita aduk terus agar tidak ada bagian bawahnya yang lengket. Boleh gunakan api besar agar dia cepat mendidih ya. Nah, ini udah mulai berbusa, menandakan dia udah mulai mendidih ya. Oke, jika udah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Nah, ini kita aduk terus agar uap panasnya berkurang. Jadi kita dinginkan dulu sebentar untuk agar-agarnya. Nah, ini udah matang ya untuk atau udah jadi puding agar-agar stroberinya, susu stroberi. Selanjutnya kita akan cek tadi puding putihnya atau puding bihunnya. Nah, ini juga udah mengeras ya atau udah padat. Barulah setelah itu kita tuangkan yang stroberinya ke atas bihun yang tadi udah kita masak dengan susu Indomilk yang vanila. Oke, ini bagian samping-samping tepungnya kita ambil ya, sayang kalau kita buang. Nah, ini rasanya udah pas ya, udah manis. Jangan lupa ditambah gula, nanti di bagian deskripsi akan saya tuliskan untuk bahan-bahan lengkapnya. Nah, selanjutnya ini boleh kita simpan di ruang terbuka atau kita simpan di kulkas. Oke teman-teman, nah ini udah padat. Nah, jadi kalau misalnya mau dia hasil atasnya tuh bagus nggak kering, bisa simpan di ruang terbuka aja ya. Jadi kita biarkan beberapa jam, dia akan mengeras dengan sendirinya atau padat. Kalau kita simpan di kulkas itu khawatirnya bagian atasnya ini nanti dia jadi kering karena dia kan bihun. Nah, ini kita longgarkan bagian samping-sampingnya agar nanti dia mudah untuk lepas dari cetakan. Kemudian ini saya akan mulai membaliknya, kita gunakan piring. Nah, ini jadi dia mudah banget lepas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuknya jadi dia kayak ada ukiran-ukiran gitu, itu ukiran bihunnya yang di bagian samping, jadi kayak lukisan ya. Kemudian kita akan potong, kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Jadi bihun tuh nggak cuma bisa kita goreng atau kita jadikan sarapan pagi, tapi juga bisa kita jadikan cemilan yang sehat dan juga enak untuk buah hati di rumah. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa cobain di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.